Venezuela! It's on. It's on in Bangkok. Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Monica Spears, seorang ratu kecantikan Venezuela yang ditemukan sudah tidak bernyawa bersama mantan suaminya. Yang mana setelah melakukan berbagai penyelidikan dan penyidikan, dan dari sumber-sumber yang saya baca kakak, bahwa pelaku dari penghilangan nyawa terhadap Monica Spears dan mantan suaminya lebih dari satu orang kakak. Dan Monica Spears dan mantan suaminya tersebut kehilangan nyawanya pada saat mereka berdua berkunjung ke kampung halamannya. Oke, mari sama-sama kita bahas rangkuman kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Monica Spears, seorang ratu kecantikan dari Venezuela. Ini dia kasusnya kakak. Oke kakak, sebelumnya saya akan memperkenalkan ke kakak-kakak semua di sini siapa itu Monica Spears. Si Monica ini lahir dengan nama asli Monica Spears Moats yang lahir pada 1 Oktober di tahun 1984 yang bertempat lahir di Maracaibo, Zulia, Venezuela. Si Monica ini lahir dari pasangan Rafael Spears Tudares dan Ingeborg Muts Gutera. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan nama ya kakak. Oke lanjut, si Monica ini memiliki 4 saudara kandung, yaitu Rafael, Carolina, Xavier, dan yang terakhir adalah Ricardo. Monica sendiri merupakan seorang model dan aktris dari Venezuela. Monica memenangkan Miss Venezuela pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 ia mewakili negaranya di ajang Miss Universe di tahun 2005 yang diadakan di Bangkok, Thailand. Nah, kembali ke masa remaja si Monica ini. Pada saat masih remaja, Monica dan keluarganya pindah ke Orlando, Florida pada tahun 2000. Alasan mereka pindah ke Orlando, Florida karena pada saat itu mamanya si Monica ini pensiun dari tempat kerjanya. Pada saat tinggal di Florida, si Monica ini bersekolah di sekolah menengah yang ada di Amerika. Dia menerima gelar associate dengan pujian dari Seminole Community College pada tahun 2003 dan lulus dari University of Central Florida pada tahun 2004 kakak. Yang mana di kampusnya itu si Monica ini awalnya mengambil jurusan teknik, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan pindah ke jurusan teater. Setelah lulus dari University of Central Florida dengan gelar di bidang teater, si Monica ini diketahui pertama kali mencoba peruntungan karirnya untuk menjadi model. Dia kembali ke Venezuela pada tahun 2004 untuk mengikuti kontes Miss Venezuela. Setelah keluar sebagai pemenang di Miss Venezuela, si Monica ini mewakili negaranya di Miss Universe yang diadakan pada tahun 2005 di Bangkok, Thailand. Nah, dalam kompetisi Miss Universe yang diadakan pada tahun 2005, Monica ini keluar sebagai top 5. Setelah keikutsertaannya di Miss Universe, si Monica ini memulai karir aktingnya di televisi kakak. Dia menjadi peran utama di beberapa telenovela untuk RCTV di Venezuela. El Desprecio yang tayang pada tahun 2006, Mi Prima Ciela yang tayang pada tahun 2007, Kale Luna Kale Sol yang tayang pada tahun 2009, dan Que el cielo me explique yang tayang pada tahun 2010 sampai tahun 2011 kakak. Nah, beberapa produksi RCTV-nya juga diputar di jaringan televisi Spanyol Amerika. Di telenovelanya, ia pernah memerankan seorang wanita muda dengan sindrom Asperger pada telenovela yang berjudul La Mujer Perfecta yang tayang pada tahun 2010 kakak. Si Monica ini menikah dengan Thomas Henry Berry pada tahun 2008 dan putri mereka Maya lahir pada bulan Oktober di tahun 2009 kakak. Pada saat Maya lahir, Monica ini berhenti dari semua pekerjaannya. Alasan si Monica ini berhenti dari semua pekerjaannya karena ia ingin menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus dan merawat si Maya ini. Nah, untuk suaminya Thomas, tidak banyak informasi yang saya dapatkan untuk si Thomas ini kakak. Yang jelas, pada tahun 2012, setelah menikah dan mempunyai anak dengan si Monica ini, si Thomas dan Monica ini bercerai. Setelah bercerai, hubungan si Monica dan si Thomas ini baik-baik saja kakak. Sampai ada beberapa sumber yang saya baca di tahun 2014 kalau mereka berdua ini rujuk. Nah, untuk merayakan hubungan baik mereka,
Monica, Thomas, dan Maya mengatur rencana liburan dan memutuskan untuk pergi berlibur di kampung halamannya, yaitu di Venezuela. For your information ya kakak ya, mereka bertiga ini, Monica, Thomas, dan Maya, mereka ini tinggal di Amerika. Tidak tahu kapan mereka ini kembali ke Amerika. Kan sebelumnya si Monica ini kembali ke Venezuela di tahun 2004 untuk mengikuti Miss Venezuela dan keluar sebagai pemenangnya di Venezuela. Nah, tidak tahu kapan mereka ini kembali ke Amerika. Yang jelas, si Monica dan keluarga kecilnya ini pindah kembali ke Amerika dan tinggal di sana. Itu kenapa mereka bertiga ini merencanakan liburan pergi ke Venezuela, kampung halaman si Monica ini. Karena saat itu mereka bertiga ini tinggal di Amerika, kakak. Nah, singkat cerita, mereka sekeluarga packing dan berangkat ke Venezuela. Mereka sekeluarga berangkat ke Venezuela dengan menggunakan jalur darat, kakak, yaitu dengan menaiki mobil Monica. Pada saat itu di Venezuela sedang mengalami krisis keamanan, tapi si Monica ini tetap ingin pergi ke Venezuela dengan melalui jalur darat. Dia ingin ke Venezuela, dia ingin pergi berlibur pada saat itu dengan pergi membawa mobilnya. Dia pengen berlibur itu naik mobil. Padahal dia udah tahu kalau di Venezuela pada saat itu sedang ada krisis keamanan. Dan si Thomas ini, pada saat ia tahu kalau si Monica ini ingin berlibur dengan menaiki mobil, dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kemauan dari si Monica ini, kakak. Pada tanggal 6 Januari 2014, di malam hari, mereka sekeluarga, Monica, Thomas, dan Maya, pergi ke Venezuela dengan menaiki mobil pribadi milik Monica, yaitu mobil Toyota Corolla yang berwarna silver. Pada saat di jalan sekitar jam 10 malam, tiba-tiba ban mobil mereka pecah karena terkena benda tajam. Setelah mobilnya berhenti karena terkena benda tajam, si Monica ini mencoba menelpon asistennya. Tapi pada saat si Monica ini menelpon asistennya si Monica ini tidak mengangkat telepon dari si Monica ini. Karena tidak ada pilihan lain, mereka bertiga ini, si Monica, Thomas, dan Maya, menunggu di pinggir jalan di dalam mobil dan mencoba menghubungi rekan-rekan mereka masing-masing. Nah, pada saat si Monica dan keluarganya ini menunggu pertolongan, kakak, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah mobil derek yang lewat. Melihat ada sebuah mobil yang lewat, si Monica dan Thomas turun dari mobil mereka dan meminta bantuan ke mobil yang lewat barusan. Nah, si mobil derek tadi pun berhenti dan bersedia untuk membantu si Monica dan Thomas ini, kakak. Pada saat si bapak yang punya mobil derek tersebut ingin memasang alat penarik mobil di mobilnya si Monica ini, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dengan membawa benda tajam dan sebuah pistol. Nah, di sini beberapa orang yang datang membawa sajam itu, selanjutnya saya sebut preman ya kakak, biar lebih gampang saya untuk menjelaskan ke kalian-kalian semua di sini. Oke, dalam kejadian tersebut, si preman ini meminta Monica untuk menyerahkan semua barang-barang berharga milik Monica dan keluarganya. Nah, pada saat si Monica ini ingin memberikan barang-barang berharga miliknya, tiba-tiba terdengar suara tembakan, yang mana akibat dari suara tembakan tersebut memicu para pelaku lainnya untuk melepaskan tembakan. Nah, pada saat ada suara tembakan, si bapak yang punya mobil derek ini lari, kakak. Setelah si bapak yang punya mobil derek tersebut lari, pergi meninggalkan Monica dan suaminya ini, si preman-preman ini juga pergi meninggalkan si Monica ini, kakak. Berdasarkan sumber yang saya baca ya kakak ya, suara tembakan tadi ternyata diarahkan oleh preman-preman ini kepada Monica dan Thomas, yang membuat si Monica dan Thomas kehilangan nyawanya di tempat. Sementara anak mereka Maya, yang saat kejadian itu tertidur di kursi bagian belakang, terkena tembakan pada bagian kakinya. Nah, setelah Monica dan Thomas kehilangan nyawa mereka dalam peristiwa tragis tersebut, seketika warga Venezuela ini heboh, kakak. Mereka meminta agar kasus si Monica ini diusut tuntas. Banyak massa yang turun ke jalan untuk meminta keadilan buat si Monica ini, kakak. Teman-teman Monica seperti artis, produser, dan orang-orang terdekat Monica dan Thomas ini ikut turun ke jalan untuk menyuarakan agar keadilan dapat ditegakkan. Saat itu, Presiden Nicolas Maduro menyiapkan pesawat jet pribadi untuk membawa keluarga Monica dari Florida ke Venezuela. Dalam kasus ini, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan, di mana dalam kasus seperti Monica ini diketahui bahwa pelaku-pelaku ini sengaja melakukan aksi kejahatan tersebut, kakak. Yang mana pada saat melakukan aksinya, para pelaku ini sengaja meletakkan benda tajam di jalanan agar mobil yang lewat di jalanan tersebut bisa berhenti secara terpaksa karena ban mobil mereka terkena benda tajam di
jalanan itu. Nah, dalam kasus ini, pada tanggal 8 Januari 2014, pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah sebanyak 9 orang. Kejaksaan setempat mengatakan para pelaku tersebut ditahan atas dugaan keterlibatan dalam peristiwa tragis yang menimpa si Monica dan suaminya ini, kakak. Menurut pihak kejaksaan, para pelaku ini kedapatan memiliki benda-benda berharga milik Monica dan Thomas. Para pelaku sendiri terdiri dari pria dewasa, seorang wanita, dan beberapa orang yang masih di bawah umur. Dalam peristiwa tragis tersebut, Monica diketahui ditembak sebanyak 3 kali, yaitu ditembak di bagian kepala, di bagian lengan, dan di bagian kakinya, kakak. Sementara Thomas diketahui ditembak sebanyak 2 kali, yaitu ditembak pada bagian dada dan juga ditembak pada bagian lengannya. Singkat cerita ya kakak, setelah proses persidangan yang begitu panjang, 3 orang terdakwa mengaku perbuatan mereka di hadapan hakim dan mereka bertiga ini divonis antara 24 dan 26 tahun hukuman penjara. Mereka adalah Giancarlos Carolina yang saat itu berumur 19 tahun mendapat hukuman 26 tahun hukuman penjara. Sementara Jose Ferreira Herrera yang saat itu berusia 18 tahun dan Nelfren Jimenez Alvarez yang saat itu berusia 21 tahun, mereka berdua ini dihukum penjara selama 21 tahun, kakak. Sementara pelaku yang menewaskan Monica dan suaminya, yaitu Gerardo Contreras, dijatuhi 25 tahun hukuman penjara atas tuduhan penghilangan nyawa, perampokan, dan percobaan penghilangan nyawa terhadap anak. Si Gerardo ini mengakui perbuatannya bahwa ialah orang pertama yang melakukan penembakan tersebut, sehingga membuat teman-temannya yang lain ikut melepaskan tembakan. Nah kakak, selain mereka itu, ada beberapa terdakwa lainnya, yaitu Eva Armas, yang mana si Eva ini adalah satu-satunya seorang wanita dalam jajaran pelaku. Si Eva ini divonis 10 tahun hukuman penjara, kakak. Si Eva ini tidak melakukan penghilangan nyawa, kakak. Tapi si Eva ini menjadi kaki tangan dari para pelaku tersebut. Diketahui si Eva ini menyembunyikan para pelaku dari kejaran polisi. Sementara para pelaku lainnya, yaitu Alejandro, Franklin, dan juga Leonard, mereka divonis lebih lama daripada pelaku-pelaku sebelumnya, yaitu 30 tahun hukuman penjara. Nah, itu tadi kakak kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Monica Spear, seorang ratu kecantikan dari Venezuela dan mantan suaminya Thomas. Oh iya kakak, pada saat kejadian tersebut, pada saat si Monica dan Thomas ini dinyatakan sudah kehilangan nyawa mereka, keluarga Monica pada saat itu belum mengetahui apa-apa tentang kasus tersebut. Keluarga si Monica ini tidak mengetahui kalau si Monica ini telah kehilangan nyawanya pada saat ia berkunjung ke kampung halamannya, yaitu di Venezuela. Keluarganya Monica ini tahu kalau si Monica ini telah kehilangan nyawanya dari bapaknya Monica, kakak. Jadi bapaknya Monica ini, dia bangun pagi terus menyalakan TV. Nah, pada saat dia menyalakan TV tersebut, muncul berita tentang si Monica ini, bahwa Monica dan suaminya telah kehilangan nyawanya pada saat mereka berlibur di kampung halamannya Monica ini, kakak, yaitu di Venezuela. Dan saat ini di tahun 2023 ini, untuk anak dari Monica dan Thomas ini, yaitu si Maya, sekarang si Maya ini tinggal bersama papa dan mamanya si Monica ini. Si Maya ini tinggal bersama kakek dan nenek dari ibunya. Dan saat ini Maya telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik dengan mempunyai banyak followers di akun media sosial miliknya. Setelah kepergian Monica, telenovela yang dibintangi oleh Monica Spears ditayangkan kembali sebagai bentuk penggalangan dana untuk Yayasan Asperger's. Nah, dari kasus ini kita semua dapat belajar untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Semoga Monica dan Thomas tenang di alam sana. Amin ya kakak ya. Amin. Oke kakak, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan kalau kakak-kakak semua di sini mempunyai pendapat lain tentang kasus ini, kakak-kakak bisa komen di kolom komentar di bawah. Kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak-kakak semua di sini pengen saya bahas kasus lainnya, kakak-kakak juga bisa komen di kolom komentar di bawah, request untuk saya bahas di video selanjutnya. See you.